kembali dalam ibadah online JKIOFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, 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 dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita katakan dari awal lagi. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau juga Bapa yang pelihara hidup kami dan yang selalu menolong hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Lagi katakan, oh Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lagi katakan, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita baca di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3. Nama orang itu adalah Nabal. Nama istrinya adalah Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi perhatikan ini, laki-laki itu atau Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, perhatikan baik-baik, ada seorang pria namanya Nabal. Alkitab berkata dia kaya, tapi Alkitab juga berkata dia kasar dan jahat. Dan yang menarik adalah begini, dia punya istri yang cantik namanya Abigail. Dan perhatikan, dia bukan hanya cantik, tapi Alkitab juga berkata dia itu adalah seorang perempuan yang bijak. Saya ketika baca ayat ini saya berpikir begini ya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang cantik dan bijak seperti Abigail bisa menikah seorang yang kaya, yang jahat dan kasar. Ya.
Mungkin Anda berkata begini yang di rumah, oh Pak itu gara-gara uang Pak. Anda berasumsi bahwa Abigail menikah itu cuma gara-gara uang. Gak apa-apa jahat Pak, ya. Gak apa-apa kasar, yang penting kaya, ya. Mungkin ada yang di rumah berkata daripada saya, yang di rumah mungkin berkata saya sudah dapat suami yang jahat dan kasar, nggak kaya Pak. Ya, masih mending Nabal. Nabal itu kasar jahat tapi kaya. Tapi saya tidak bahas soal itunya dan saya harap Anda nggak curhat untuk masalah itu. Tapi yang saya mau bicara adalah begini ya, kenapa sih ya Abigail mau sama laki-laki yang kayak gini? Ya, dia jahat, dia kasar, mungkin dia kaya memang. Tapi perhatikan baik-baik ya, Alkitab berkata Abigail kan ini bijak. Mestinya kalau dia bijak, dia nggak akan mungkin nikah. Pertama karena uang. Kalau dia bijak kan betul. Atau mungkin kalau dia bijak, dia pilih orang kaya tapi yang baik hati. Kan di luar sana banyak orang kaya tapi baik hati kan. Ya tidak semua orang kaya jahat dan kasar. Masih banyak orang kaya yang baik hati. Ya. Tapi kenapa dia harus menikah? Nah, mungkin Anda juga berkata, waduh kasihan banget Abigail ya, punya suami yang jahat, suami yang kasar, meskipun kaya, dikasih uang banyak, tapi buat apa? Hatinya gak akan bahagia karena punya suami kasar dan jahat. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada catatan memang bahwa Abigail itu bahagia atau tidak, tapi dari cerita nanti akan saya ceritakan kepada saudara, sebenarnya Abigail itu cukup menikmati menikah dengan Nabal. Kok bisa? Nanti saya akan jelaskan dari ayat-ayat berikutnya. Tapi yang pasti adalah begini ya. Abigail itu bijak. Ya, kalau dia bijak artinya begini, dia bisa menghandle masalah apapun yang dia hadapi. Ya. Nah, banyak orang tidak bisa bahagia padahal masalahnya sepele, ya. Ada orang tidak bisa bahagia karena persoalannya sepele. Bahkan saya mau beritahu ada orang tidak bisa bahagia padahal gak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya begini, cara Anda menghadapi masalahmu, cara Anda menghandle persoalanmu, disitulah letak di mana engkau bisa tetap kuat, tetap bahagia, tetap menikmati hal-hal yang baik. Meskipun situasimu mungkin kurang baik. Seperti halnya Abigail. Ya, karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara begini ya. Jadilah bijak. Apa artinya bijak? Cakap menghandle, tahu bagaimana caranya mengatasi masalahmu, tahu cara bagaimana menghadapi persoalanmu, tahu bagaimana caranya supaya engkau bisa tetap bahagia dan damai sejahtera meskipun di tengah-tengah masalah yang engkau hadapi. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik dalam banyak hal sebenarnya cara kita menghandle, cara kita mengatasi, ya, itu sangat mempengaruhi hidup kita, ya. Karena itu kalau saudara perhatikan, lihat dalam kisah selanjutnya, kalau saudara baca, lihat sama-sama ya, tetap dalam 1 Samuel 25 ini. Jadi Daud ini minta sesuatu kepada Nabal ketika hari pengguntingan bulu domba, ya. Tapi lihat jawaban daripada Nabal di ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat 11. Maka masakan aku mengambil rotiku, airku, minumanku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nah, sekali lagi saya beritahu saudara, bagaimana cara Anda menghandle sesuatu itu sangat penting ya. Lihat Nabal tidak tahu bagaimana cara menghandle. Kalaupun dia tidak mau menolong Daud, tidak mau memberi sesuatu kepada Daud, dia cukup berkata, no, maaf, saya nggak bisa ngasih, selesai masalah. Tapi kemudian dia ngomong kata-kata selanjutnya yang membuat kemudian Daud menjadi marah. Nah, kalau saudara tahu apa kemudian reaksi Daud, lihat ayat 13. Ya, ayat 13, lihat ini. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedangmu. Lalu mereka masing-masing menyandangkan pedangnya, Daud sendiri menyandangkan pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Sekarang kita langsung lompat ke ayat 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, maksudnya Nabal.
sehingga tidak ada satu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan apa? Kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Jadi waktu Daud dikasih tahu Nabal gak mau, lalu Nabal ngeluarin kata-kata yang gak enak, Alkitab berkata Daud langsung suruh 400 orang ngikutin dia dengan senjata terhunus ya, dengan pedang ya. Lalu dia turun dan dia berkata, tidak ada laki-laki yang akan hidup hari ini, semua laki-laki akan aku bantai habis. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Lihat, Abigail itu bijak, suaminya kasar, suaminya jahat, dia bisa handle dengan baik. Tapi lihat Nabal, ada orang minta sesuatu kepada dia, dia nggak bisa handle dengan baik. Menurut saya Nabal nggak punya masalah. Ya, orang cuma minta, kalau dia punya, dia nggak mau ngasih, ya wes sudah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Tapi perhatikan juga Daud. Ya, Daud itu menjaga kambing domba, tapi kemudian dia terima kata-kata kasar. Dia bilang begini, oh sia-sia aku selama ini berbuat baik. Saya mikir gini, kalau saya jadi Nabal, saya mikirkan begini, siapa yang nyuruh kau jaga? Selama ini kau nggak ada juga baik-baik aja kan? Ya kan? Tapi Daud berkata, sia-sia aku menjaga. Kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Loh, saya pikir begini saudara ya. Anda minta loh. Gak dikasih, kok ngamuk. Bahkan dia berkata semua laki-laki akan mati. Kok bisa ngamuk? Saudara tahu apa sebabnya? Karena baik Nabal maupun Daud waktu itu ya tidak bisa menghandle segala yang datang dengan hidupnya dengan baik. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, ada banyak orang tidak bisa bahagia, ada banyak orang kemudian menghancurkan banyak hal yang baik dalam hidupnya, ada banyak orang yang kemudian merusak semua dan hal yang baik dalam hidupnya, ada banyak orang merusak rumah tangganya, merusak pekerjaannya sendiri, merusak bisnisnya sendiri, merusak ada banyak hal yang baik dalam hidupnya karena dia tidak bisa menghandle dengan baik masalah-masalah atau apapun yang sedang dia hadapi. Menurut saya yang dihadapi Nabal maupun Daud bukan masalah. Tapi kemudian jadi masalah karena cara menghandlenya salah. Saya mau beritahu kepada saudara. Ya, saudara lihat hidup kita hari ini. Kalau saudara hari ini dalam masalah, ya, coba cek pertama begini. Bagaimana ini masalah bisa ada? Ya, kalau saudara berkata hari ini, Pak, saya hari ini sedang mau bercerai. Coba cek lagi, bagaimana engkau bisa bercerai? Kalau engkau berkata hari ini, Pak, saya hari ini keluar dari pekerjaan. Coba cek kenapa engkau bisa keluar dari pekerjaanmu. Kalau engkau berkata, Pak, hari ini, Pak, saya kehilangan pelanggan. Coba cek kenapa engkau kehilangan pelanggan. Coba cek segala sesuatunya. Ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidupmu. Tapi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu. Persoalan yang terjadi kemudian menjadi besar. Itu karena kita tidak mampu, tidak bisa menghandle apa yang datang kepada kita dengan baik. Ya. Nabal dimintai, ngomong aja gak tahu. Sudah, maaf saya gak kasih. Gak usah ditambah-tambahi. Kadang-kadang nambahin kata-kata itu membuat orang jengkel loh. Ya, orang minta tolong sama Anda cuma bilang, maaf ya saya gak bisa bantu. Selesai masalah. Ya gak usah ditambahin, oh dasar pemalas itu, gak bisa kerja, gak mau kerja, lalu dasar pemalas. Anda nambah-nambahin, Anda cari masalah. Ya, kalau Anda gak mau bantu ya udah diam aja, bilang aja maaf gak bisa, selesai masalah. Jangan ditambah-tambahin, seperti Nabal, itu tandanya dia gak bisa handle. Jadi Daud juga ketika orang tidak mau ngasih sesuatu, namanya juga minta. Ya. Namanya juga minta gak dikasih ya, ya sudah. Nah banyak orang sakit hati hari ini dan berkata, Pak saya minta tolong sama saudara saya Pak, tapi saudara saya gak mau Pak. Loh saya gak mau lagi ketemu saudara saya gak mau akui lagi dia saudara. Loh kenapa Anda marah? Kan Anda minta, kalau orangnya gak mau ya wes. Ya, kalau dia nggak mau lalu Anda marah, itu tandanya Anda nggak bisa menghandle sesuatu yang datang dalam hidupmu. Ya, kalau Anda marah dengan sesuatu yang orang berkata, Pak orang itu nggak mau bantu saya, emang kenapa? Kalau dia mau bantu kau, ya wes nggak apa-apa. Ya, seperti halnya Daud,
Makanya tadi saya bilang kepada saudara di bagian yang pertama. Kalau Anda berkata, Pak, Abigail gak bahagia Pak, punya suami jahat dan kasar. Siapa yang bilang? Kalau Anda berkata Abigail Pak, waduh Abigail itu pasti menderita banget. Dia berharap suaminya kalau bisa cepat dipanggil pulang Tuhan supaya dia dapat warisan kekayaan istrinya. Siapa yang ngomong? Karena pada kenyataannya saudara tahu ketika Daud hendak membunuh semua laki-laki yang ada di rumahnya. Kalau semua laki-laki berarti Nabal juga ikutan mati. Maka Abigail akan jadi janda yang kaya dan hebat sebenarnya. Dan tentunya kalau Anda bilang Abigail gak bahagia, tentunya itu yang diharapkan. Tetapi apa yang Abigail lakukan? Kalau saudara baca, lihat sama-sama. Kalau saudara baca sama-sama, lihat dulu sama-sama ya. Lihat di ayat yang ke-23. Lihat firman Tuhan berkata begini, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Jadi waktu Daud pengen bunuh suaminya, Abigail datang sujud ke tanah. Dan dia berkata, aku saja yang tanggung kesalahan itu. Loh, saya mau beritahu ya. Ini omongan bukan omongan wanita sakit hati kepada suaminya yang kasar dan jahat loh. Kalau dia suaminya kasar dan jahat dan dia tidak bahagia, maka dia akan datang kepada Daud dan berkata, tolong Daud jangan ditunda-tunda, segera bunuh aja Nabal. Ya kan? Tapi dia sujud, dia berkata, aku saja yang nanggung. Bayangin, dia berkata, kesalahan Nabal biar aku yang tanggung. Itu tandanya apa? Tandanya dia sayang kepada Nabal, dan tandanya dia tidak pengen Nabal cepat mati, dan tandanya dia bahagia dengan Nabal meskipun suaminya kasar dan jahat. Ya. Kenapa? Karena dia bisa handle dengan baik. Nah, lihat selanjutnya. Izinkanlah hambamu berbicara kepadamu dan dengarkan perkataanlah hambamu. Dan dia berkata, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ya. Lalu dia berkata begini ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Jadi dia bukan hanya minta dia yang tanggung, dia jelaskan, dia minta tolong supaya Daud jangan menghiraukan Nabal. Bahkan dia berkata kepada Daud, Daud jangan bikin hutang darah karena kau emosi sesaat. Kau bisa lakukan hal yang jahat, lalu itu menjadi hutang darah bagimu, menghancurkan semua rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Dia bisa nasihati Daud seperti itu. Itu karena dia bijak. Kenapa dia bijak? Dia mampu menghandle masalah yang datang padanya dengan baik. Ya. Karena itu saya beritahu kepada saudara, kunci bahagia kita, kunci menikmati semua hal yang baik sebenarnya bukan karena kita gak punya masalah. Hari ini mana ada sih orang yang gak punya masalah? Saya yakin semua orang punya masalah. Ya. Tapi bukan berarti semua orang punya masalah gak akan bisa bahagia dan menikmati hari-hari yang baik. Sebenarnya semua orang punya masalah, tapi Anda bisa tetap menikmati yang baik ketika Anda bisa cakap, bisa menghandle dengan baik. Abigail berkata, biar aku yang tanggung. Dia berkata kepada Daud, jangan ingat-ingat kesalahan Nabal. Nabal yang kayak gitu orangnya. Ya, dia kenal suaminya dengan baik dan dia mencoba minta excuse atau minta pengampunan kepada Daud untuk Nabal suaminya. Bahkan dia juga berkata, Daud ingat Daud ya, engkau itu orang yang diurapi Tuhan, engkau dipilih Tuhan. Jangan bertindak bodoh hanya karena Nabal. Jangan kau membangkitkan utang darah karena engkau membunuh Nabal. Maka hari itu kalau sudah tahu ayat selanjutnya, Daud tidak jadi membunuh Nabal. Ya, itu namanya Abigail bijak. Dia bisa menghandle segala sesuatunya dengan baik. Ya, saya berdoa hari ini, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi, tapi hari ini saya mau berdoa untuk Anda yang ada di rumah dan kita semua mau berdoa. Apapun yang kita hadapi hari ini, masalah kecil jangan dibesarin. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Masalah besar dikecilin, masalah kecil
dihilangin. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi dalam pekerjaan rumah tangga, tapi hari ini mari belajar seperti Abigail, bijak. Ya, bijak. Artinya begini, apapun yang kau hadapi, engkau bisa handle dengan baik, engkau bisa atasi dengan baik, dan Abigail bisa menikmati segala sesuatunya meskipun dia punya suami yang kasar dan jahat. Ya, hari ini engkau berkata, Pak, suami saya nggak kasar dan jahat. Ya, mungkin ibu-ibu berkata begitu. Lalu siapa yang kasar dan jahat? Mertuaku, Pak. Ya, mungkin ibu berkata gitu. Atau mungkin ibu berkata begini, Pak, suamiku nggak kasar dan jahat, saya yang kasar dan jahat. Ya, ibu-ibu mungkin berkata begitu. Tapi saya mau berdoa hari ini, ya, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, dengarkan baik, tanggapi dengan bijak, karena kalau engkau bijak, dengarkan baik, masalah besar jadi kecil kalau engkau bijak, masalah kecil akan hilang kalau engkau bijak. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Tuhan tolong kami, seringkali kami tidak bijak. Seringkali Tuhan, kami kurang bijak menanggapi apa yang terjadi. Hari ini Tuhan tolong kami di tengah apapun yang sedang kami hadapi, biar kami juga mau bijak seperti Abigail. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kami roh wahyu, hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi semua masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dan mari buka tanganmu sama-sama dan dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya aminkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung, berkah double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.